alihi washabihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa alihi. Ini diawali dengan wawu ataf, diatafkan, dihubungkan dengan salawat kepada Nabi, berarti wa usalli wa usallimu ala alihi. Begitu pula semoga rahmat serta salam dicurahkan kepada keluarga Nabi. Kalimat alihi, keluarga Nabi, sebenarnya memiliki arti banyak sekali. Keluarga Nabi, yang dimaksud keluarga Nabi memiliki arti banyak sekali, tergantung penyebutannya berhubungan dengan apa. Kalau penyebutannya berhubungan dengan doa, maka yang dimaksud keluarga Nabi adalah seluruh orang mukmin meskipun maksiat. Saya ulangi, yang dimaksud keluarga Nabi adalah seluruh orang mukmin. Ini kalau dalam arti doa, mendoakan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi yang kita doakan? Adalah setiap orang mukmin meskipun maksiat. Kenapa? Karena orang yang maksiat lebih membutuhkan doa. Jadi kalau kita mendoakan mudah-mudahan rahmat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga Nabi, ini doa apa enggak? Doa. Berarti siapa yang dimaksud keluarga ini? Seluruh orang mukmin termasuk kita. Meskipun kita bukan termasuk sayyid, bukan termasuk syarif, bukan termasuk habib, asalkan kita orang yang beriman, meskipun ahli maksiat, termasuk keluarga Nabi. Kenapa ahli maksiat dikategorikan keluarga Nabi asalkan beriman? Karena orang yang maksiat lebih membutuhkan untuk didoakan. Makanya orang iman itu luar biasa. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman, ini luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung banget orang yang pernah berjumpa dengan aku dan beriman kepadaku. Karena tidak semua orang pernah berjumpa dengan Nabi, percaya dengan Nabi. Abu Jahal contohnya, Abu Lahab, yang lahap sana lahap sini, setiap hari hampir bertemu dengan Nabi, menyaksikan dengan mata kepalanya, tapi tidak beriman kepada Nabi. Beruntung sekali orang yang pernah bertemu dengan aku dan beriman kepadaku, kata Nabi. Lantas Nabi kembali mengatakan, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Diulangi 3 kali. Kemudian sangat beruntung sekali, kemudian sangat beruntung sekali, kemudian sangat beruntung sekali, man lam yaroni wa amanabi, orang yang tidak pernah bertemu aku tapi beriman kepadaku. Kita pernah bertemu Nabi? jangan bilang tidak, belum. Tempat kita dengan tempat Nabi jauh sekali. Masa kita dengan Nabi terpaut 1445 ya sekarang. Luar biasa. Tapi kita percaya dengan Nabi. Kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Sangat beruntung kita ini dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita syukuri. Salah satu mensyukuri kenikmatan iman ya dengan ngaji seperti ini. Jadi kalau keluarga Nabi dalam hal doa artinya seluruh orang mukmin meskipun maksiat. Akan tetapi kalau
yang dimaksud keluarga Nabi dalam hal memuji keluarga Nabi, siapa dia? Seluruh orang mukmin yang bertakwa. Jadi kalau dalam maqamil madah itu artinya kalau kita memuji keluarga Nabi, yang dimaksud keluarga Nabi yang dipuji itu siapa? Seluruh orang mukmin yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu jaminannya surga. Kata Nabi, kullu ummati, kata Nabi, al jannatu limanit taqwa. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Walau kana abdan habasyia, meskipun dari kalangan seorang hamba saya. Jadi kita dari kasta apapun tidak jadi soal. Yang penting kita bertakwa akan ditempatkan di surga. Makanya Islam tidak mengenal kasta. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, tidak memandang dari kasta apapun. Jadi kalau yang dimaksud keluarga Nabi fi maqamil madh dalam hal memuji adalah kullu mu'minin taqiyyin, semua orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah. Akan tetapi kalau yang dimaksud keluarga Nabi fi maqamiz zakat, dalam hal zakat beda lagi. Keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi di sini? Apakah seluruh orang yang beriman? Tidak. Yang tidak boleh menerima zakat keluarga Nabi adalah Banu Hashim wa Banul Muthalib. Dari keluarga Hashim dan Muthalib. Jadi mestinya habaib itu tidak boleh menerima zakat. Suatu ketika Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain di tengah-tengah dikumpulkan zakat. Beliau memakan buah kurma zakat, dan itu diketahui oleh Nabi. Nabi melarangnya. Di Bukhari dikatakan kahin. Kalau bahasa Jawanya disuruh mengeluarkan, karena uang zakat adalah kotoran, bolot kalau bahasa Jawa. Keluarga Nabi, anak cucu Nabi tidak pantas mangan bolote wong. Habib tidak boleh. Akan tetapi dalam kitab Takriratus Sadidat, seorang dzurriyyat Rasul boleh menerima zakat asalkan tidak mendapatkan humusul humus. Humusul humus adalah jatah dari negara. Mestinya negara itu mentarget menjatah ahlul bait. Tapi kalau di Indonesia kan tidak dapat dari negara. Apabila ahlul bait itu termasuk 8 golongan, ini dalam kitab Takriratul As-Sadidah boleh menerima zakat. Jadi konsepnya kalau di negara kita boleh. Kasihan, kan tidak semua keluarga Nabi kaya, bahkan banyak yang miskin. Kalau tidak boleh menerima zakat, kemudian dia dapat santunan dari mana? Pemerintah juga nggak peduli dengan keluarga Nabi. Maka diperbolehkan ahlul bait apabila termasuk 8 golongan untuk menerima zakat. Inilah fikih. Fikih itu fleksibel, ya kan? Tidak boleh sholat berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa menjalankan puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada air untuk wudhu, untuk mandi, bisa diganti dengan tayamum. Ahlul bait yang termasuk 8 golongan fakir miskin tidak dijatah oleh negara sebagai bentuk humusul humus, maka boleh menerima zakat.